Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Syukur ya. Oke, langsung saja Kiai, karena saya juga kaget waktu mendengar panjenengan ini ternyata mantan muhibbin. Mantan muhibbin juga mantan pengurus Front Pembela Islam dulu ya. Pendukung utama. Oh, pendukung utama, berarti jenderal ya. Apa sempat dekat juga sama ini, sama imam besar? Ya, pernah dekat waktu di Jogja. Oh, waktu di Jogja. Oke. Ceritanya gimana dulu? Ceritanya ya saya sendiri tertarik karena beliau itu Dzurriyyah Rasul. Nah, Betapa kepinginnya dekat dengan Dzurriyyah Rasul supaya mendapatkan syafaat Rasul seperti itu. Maka dari itu segala apapun saya curahkan untuk mendukung kegiatan Dzurriyyah Rasul tersebut. Tapi ternyata sampai detik ini ada suatu yang supaya diketahui, yaitu adanya pernasaban. Setelah larinya ke situ, ternyata kemungkinan besar bukan Dzurriyyah Rasul. Saya itu merasa kecewa sekali. Oke. Itu jenengan aktif di kegiatan, oh ya tentunya pada waktu itu kan memang FPI lah ya. Iya. Kegiatan FPI itu tahun berapa Kiai? Tahun 97 kalau nggak salah. Tahun 1997 berarti sempat juga pas bergejolaknya tahun 98 itu sudah aktif juga berarti ya? Sudah. Tahun dari 97, 98 itu kan sempat ada crash yang begitu besar kan? Iya. Baik. Sampai-sampai waktu di Jakarta yang bermasalah dengan Ahok, Oh ya? sempat mau ikut juga ke Jakarta. Tapi saya pikir-pikir sudah tiada gunanya lagi. Enggak, ya itu kan mungkin sekarang ya. Waktu Ahok itu kan tahun berapa saya juga lupa. Oke lah, Iya. itu sudah berlalu. Tapi gini Kiai, yang ingin saya tanyakan, waktu dulu panjenengan kan memang kalau ya itu kan memang ajaran ataupun bimbingan dari guru-guru kita juga kan. Dulu Iya, betul. memang kita menghormati dari Dzurriyyah Rasul ya. Iya, betul. Bagaimanapun, kalau panjenengan sendiri, apakah meyakini bahwa Dzurriyyah Rasul, keturunan Rasulullah Muhammad SAW itu memang sampai saat ini masih ada nggak? Kalau saya meyakini, apalagi si Dzurriyyah Rasul, itu pasti ada. Oke. Begini, setelah diamati dari berbagai cerita dan juga berbagai ilmiah yang dikaji, ini kan tentu ada jalan untuk begitu terang dan menerangkan nyatanya hubungannya itu dengan yang kuasa. Jadi istilahnya, kalau yang batil pasti tidak akan lama dan juga pasti akan terbongkar. Yang hak pasti akan ketahuan juga. Jadi intinya, kalau orang yang menyatakan seperti itu yang tidak benar. Jadi Dzurriyyah Rasul tetap masih ada ila yaumil qiyamah. Masalahnya kalau tidak ada, termasuk Dzurriyyah Rasul itu termasuk rahmatan lil alamin. Jadi cara wong Jawane kuwi ngendika kuwi dadi patoken jagat. Itu pasti ada Dzurriyyah Rasul. Cuma entah di mana dan siapa orangnya, kayak kita tidak tahu persis seperti itu. Oke. Itu sedikit tanggapan untuk baik itu dari klan Ba'alawi ataupun dari para muhibbinnya yang
menduduh bahwasanya orang-orang yang pro dengan tesis Kiai Haji Imad, Kiai Nur Ihya, Tengku Mudakori, dan juga Gus Aziz Jazuli dan yang lainnya yang secara khusus dan mendalami kajian nazab dari Pak Alawi ini, bahwasanya orang yang menduduh bahwa itu adalah orang yang munafik, ya halal darahnya, menurut beliau pun itu tidak benar, gitu kan? Mungkin bisa sharing pengalaman dulu ya, jenengan waktu masih aktif di organisasi tersebut, seberapa dekat sih jenengan sama tokoh-tokoh dari FPI itu, dan apa yang panjenengan ketahui tentang FPI dulu? Ya, kalau masalah itu sudah terlalu lama, intinya ya ulama-ulama besar fatwanya dan juga mengajak umat sepertinya itu supaya masuk ke dalam kebenaran. Tapi secara garis keras juga, memang sifatnya sifat keras. Tapi setelah kesini yang saya tidak meragukan kesalahannya lagi, waktu mendengar cerita yang menjelek-menjelekan Gus Dur, itu kan suatu yang tidak pantas. Bahwa Dzurriyyah Hasyim Asy'ari yang jelas-jelas kebenarannya kok sampai seperti itu kan. Itulah yang menjadikan saya keluar dari semua itu. Ya, karena setelah terbongkar semuanya kebenaran dan kebatilan, itu mungkin ya suatu hidayah dari Yang Kuasa. Karena saya tulus mencintai Dzurriyyah Rasul, dan kemungkinan sampai detik ini bisa dipertemukan dengan Dzurriyyah Kanjeng Sunan Ampel, yang saya jelas meyakini itu pasti masih ada tetes darah dari Dzurriyyah Rasul. Maka dari itu saya yakin, seyakin-yakinnya inilah suatu kebenaran. Setelah mendengar ceramah-ceramahnya Habib Bahar, saya malah semakin muak lagi. Sudah nggak percaya lagi. Subhanallah. Ya, kemungkinan karena saya berniat iktikad di dalam hati kecil, nyampe ke dalam sanubari, bahwa mencintai Dzurriyyah Rasul, mencintai apa yang disampaikan Rasul itu dengan tulus ikhlas. Kemungkinan kalau berjalan ke dalam kebatilan, Allah itu tidak ridho. Makanya sampai sekarang alhamdulillah dipertemukan, ditunjukkan ke jalan yang terang, yang benar, dan benar-benar memang ada kaitan sambungan Dzurriyyah sampai Kanjeng Sunan Ampel itu. Ya, cuma pesan saya sama teman-teman, siapa tahu masih ada yang mau berpikir masalahnya Quran itu juga untuk dipikir. Jadi masa iya kalau Rasul Dzurriyyahnya mengajarkan hal-hal yang kurang baik dan menjelek-menjelekan kelompok ataupun orang lain, itu nggak mungkin. Masalahnya Rasul itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak, paling tidaklah ya dipikir biar kita mencari keselamatan dunia akhirat itu bisa sampai